Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mujahidin dari kelas 12 TU3. Di sini saya akan membuat video pada servis berkala 30 km di unit Toyota Avanza. Berikut videonya. Akan memeriksa tali kipas. Tali kipas ada di bagian sini. Kita akan memeriksa tali kipas dengan ada keretakan atau kekendoran. Jika sudah tidak ada, tali kipas masih bagus dan masih bisa digunakan. Mengganti oli. Untuk mengganti oli kita akan mengetap oli terlebih dahulu. Kita copot baut pada tap-tapan. Sesudah itu oli sudah habis, kita pasang baut terlebih dahulu dan kita melakukan pengisian oli tersebut. Pengisian oli kita sudah oli di tap, kita akan mengisi oli pada bagian engine oli. Sudah oli, kita akan melakukan penggantian pada filter oli pada bagian mesin. Filter oli akan diganti pada setiap oli diganti 2 kali, filter 1 kali diganti. Nah, kita akan melakukan pengecekan pada cairan pendingin mesin. Jika di sini airnya masih kurang, ditambah sampai pada garis full. Untuk melakukan dan kita akan mengecek pada cairan pendingin apakah ada campuran oli atau tidak. Jika tidak, cairan coolant masih bagus. Dan saya akan melakukan pengetesan kebocoran pada radiator. Untuk pengetesan kita pasang ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasang pompa. Pompa dipasang, kita akan mompa sampai dengan kita akan memompa dengan tekanan 1,1 kg. Sudah itu kita akan lihat apakah ada kebocoran pada radiator. Jika tidak, radiator masih dengan keadaan normal. Akan memeriksa pipa gas buang. Sini kita akan memeriksa baut-baut apakah sudah kencang atau belum. Jika sudah kencang, dengan keadaan aman. Dan selanjutnya kita akan melakukan penggantian busi. Untuk servis 30.000 kita akan wajib mengganti busi. Jika tidak, kita akan mengukur celah busi pada fuller dengan ukuran 0,90. Untuk selanjutnya kita akan memeriksa pada aki. Untuk air kita harus sampai pada posisi upper level. Dan selanjutnya kita akan setelah itu kita akan mengecek voltase pada aki. Untuk ini kita pada posisikan V dan kita tes voltase aki tersebut. Jika aki pada voltase 12, maka aki masih bagus. Selanjutnya kita akan memeriksa keretakan pada bodi aki. Untuk ini kita memeriksa pada tutup apakah masih bagus. Dan untuk ini jika pada ada jamuran, kita akan bersihkan dengan kertas gosok. Untuk bodi
dirasa sudah aman, aki masih bagus. Selanjutnya kita akan pemeriksaan pada filter udara, dan jika filter udara kotor kita akan membersihkan dari dalam ke luar dengan menggunakan kompresor. Kita akan memeriksa kebocoran pada blower gas. Kalau sudah tidak ada kebocoran, blower gas masih bagus. Kita akan memeriksa apakah ada pada mesin. Kita hidupkan terlebih dahulu. Jika dirasa tidak ada noise, mesin masih bagus. Nah, kita akan memeriksa. Pertama kita akan melakukan masukkan alat ini kepada knalpot dan kita akan cek. Untuk di sini kita pencet enter terlebih dahulu. Dan ini pada CO, HC dan O2, ini CO2. Mengecek replay pedal kopling. Pedal kopling berada di posisi 15. Dan untuk pedal rem berada di posisi 14 cm. Dan mengecek rem, untuk rem kita di posisi normal 6-7 klik. Dan memeriksa kampas rem dan disc brake. Untuk pertama kita akan buka baut terlebih dahulu. Memeriksa kampas, kita buka ini terlebih dahulu. Kita akan memeriksa ketebalan kampas dengan menggunakan kompresor. Untuk kampas rem berada di ukuran 7 mili, berarti masih bagus. Dan untuk disc brake berada di ukuran ketebalan 19 mili, berarti masih bagus. Kita akan memeriksa ketebalan kampas rem belakang. Untuk kampas rem belakang dengan ketebalan standar 6,0 mm. Jika di bawah itu wajib diganti. Dan untuk tromol kita akan memeriksa dengan goresan ada atau tidak. Jika goresan pada tromol ada, kita harus melakukan tromol di bubut. Dan untuk diameter tromol standarnya ada di 228,6 mm. Selanjutnya kita akan memeriksa minyak rem. Minyak rem kita berada di posisi bawah garis maksimal, berarti kurang. Ini akan dua kita periksa pada posisi level minyak power steering. Untuk minyak power steering pada posisi yang cukup. Kita akan memeriksa roda kemudi dan lengan penghubung kemudi. Untuk memeriksa kita akan memeriksa tie rod. Untuk tie rod kita akan memeriksa kerusakan dan keausan. Dan untuk roda kemudi kita akan memeriksa dengan gerakan bebas atau kebocoran pada kerusakan pada roda. Selanjutnya kita akan memeriksa pengaturan roda depan. Untuk pengaturan roda depan kita akan memeriksa dengan mengukur sudut roda dengan alat khusus
Kita akan memeriksa ball join. Jika ball join tidak oblak, maka ball join masih bagus. Kita akan memeriksa oli transmisi. Untuk oli transmisi kita akan memeriksa level oli, dan cara memeriksanya kita akan memasukkan alat ke dalam lubang pengisian oli transmisi tersebut. Dan untuk memeriksa oli diferensial sama dengan oli transmisi, kita akan memasukkan alat kepada lubang pengisian oli tersebut untuk memeriksa level oli. Kita akan memeriksa pada suspensi depan dan belakang. Untuk melakukan cara ini dengan melakukan gerakan manual dengan menekan bodi mobil. Periksa kebocoran atau kerusakan. Untuk kerusakan pada shock atau ball join, dan kebocoran pada oli shock. Selanjutnya kita akan memeriksa kekencangan baut pada bodi kendaraan dan sasis. Untuk baut kita akan mengecekkan kekencangan agar kalau ada yang kendor kita bisa dikencangkan agar aman. Memeriksa tekanan angin pada ban. Untuk ban depan kita memerlukan dengan tekanan angin 32. Untuk yang belakang kita periksa. Yang belakang berada di posisi tekanan angin 35 dengan posisi normal. Kita akan mengganti ban seperti gambar berikut. Mengecek filter AC. Jika filter AC kotor, kita harus mengganti filter AC. Ini sore, Bet.